Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kemuliaan Allah dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di video ini kita bakal ngebahas tentang hobi kita atau kegemaran kita atau kegiatan kita nih yang bisa ngehasilin duit. Nah, buat lebih lanjutnya tonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, di video ini gue nggak sendirian karena gue ditemenin oleh rekan satu tim hadroh gue. Yang di sini ada Bang Aji. Apa kabar Bang Aji? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang Aji? Sibuk kerja ya sekarang. Lagi sibuk kerja aja. Dan satu lagi ada Bang Uji. Apa kabar Bang Uji? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih cerita? Lagi sibuk sama sih, sibuk kerja. Sibuk kerja, alhamdulillah. Nah, sesuai apa tadi tema kita di depan, di sini kita bakal ngebahas tentang hobi kita nih atau kegemaran kita yang bisa ngehasilin duit, yang alhamdulillahnya ngehasilin duit. Nah, yaitu kegemaran kita bermain hadroh. Nah, buat lebih jelasnya kita tanya sama Bang Uji nih, gimana nih dari awal main hadroh sampai hari ini? Gimana? Ya kita sih emang dari kecil ya, dia. Dari tahun 2007. Iya, Dari 2007 dari kecil kita tuh belajarnya itu mulai dari pengajian. Awalnya juga hadrohnya dari tempat pengajian dan sampai sekarang kita udah punya alat-alat sendiri, udah punya bisa main sendiri sampai kita bisa ngajarin ke anak-anak yang baru. Ya pokoknya sejarahnya tuh kadang kalau misalkan prosesnya itu kan ada yang dari down, ada yang bisa up juga. Pokoknya kalau proses itu pasti ada yang down, ada yang up juga. Nggak mungkin langsung lurus naik aja, itu nggak mungkin. Ya pokoknya prosesnya itu ada lika-likunya lah. Berarti prosesnya ada jatuh bangun kayak gitu, Ada. nggak langsung bangun gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, buat ngehasilin duitnya nih kira-kira nih gimana nih? Gitu, Bang Haji. Jadi sebenarnya tuh niat kita bikin grup ini bukan buat duit ya. Kita tuh cuma mau nyalurin hobi kita mau nyalurin CR juga kan. Iya. Tapi dari semua niat kita itu alhamdulillahnya ya kita itu dapat panggilan buat acara PHBI, Termasuk baca maulid itu ya? ya kita dapat panggilan baca maulid, dan juga 7 bulanan atau nikahan. Kita juga pernah. Oh, ini ngarep pengantin. Oh iya, ngarep pengantin itu paling sering. Jadi itu dulu. relax. Alhamdulillah Kita ngarep pengantin. ngarap pengantin kita dapat makan gratis ya. Kita dapat alhamdulillah dari uang semua yang kita kumpulin itu dan dana yang dapat semangat kita dapat alat nyicil sampai sekarang. Dan kita ini istimewanya itu nggak pernah namanya matokin harga. Alhamdulillahnya deh. Keren. Dari didikan guru kita semua nih kita nggak boleh matokin harga buat siapapun yang memanggil kita. Hatta itu cuman kita kasih air pun tetap Alhamdulillah gitu. kita mau alhamdulillahnya gitu. Kita pun pokoknya di sini tuh ikhlas aja kita Ya. emang namanya dipanggil, kita emang nggak ngarepin sepeser pun loh. Iya. Karena hobi itu udah panggilan jiwa gitu. Iya, Kita iya. udah senang aja kayak gitu. Karena emang hobi kita yang dimainin, jadi kita tuh emang ya hobi kita mainin jadi Senang udah, lah kita. Senang aja Senang udah. gitu, ya. Kayaknya Ah. udahlah ngeplong aja gitu. Meskipun kadang ya air dong juga pun tak apa lah Iya, ya. Tapi itu bahasanya udah gitu, bahasanya. iya, bahasanya Ah. begitu. Dan alhamdulillahnya sih ya, Iya. kemarin itu udah nggak lama sih, alhamdulillahnya kita dapat panggilan dari salah satu orang besar di Depok. Oh, Wah, iya, itu paling ingat-ingat Ya. di acara di Iya. ulang tahunnya Info Depok. Wah, itu iya. ya, itu di situ kita kebanggaan besar kita bisa ikut dikasih izin ngarap wali kota, Iya, kita iya. tampil depan wali kota. Nah, itu Wah, kita itu ngarap best-nya best kita ya, itu. kebanggaan kita. Pokoknya itu pengalaman yang kita nih Iya, bertiga dan iya. teman-teman kita yang di sana
kagak bakalan bisa kita lupain. Namanya kan itu orang nomor satu di Depok ya kan. Itu pokoknya pengalaman selama kita dari perjalanan ini, pokoknya itu yang gak bakalan bisa kita lupain. Jadi kita pernah ngarep Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris LCMA, itu selaku Bapak Wali Kota Depok. Iya. Nah, kita ada sedikit cuplikannya nih, ada cuplikannya video kita tentang ngarep Bapak Wali Kota Depok. Nah, buat videonya kita tonton dulu. Nah, itu tadi cuplikan video kita ngarep Bapak Wali Kota Depok. Itu kebanggaan tersendiri ya buat kita ya. Kebanggaan tersendiri yang dimana kita bisa ngarep Bapak Wali Kota Depok. Itu buat lokasinya di mana tuh? Itu lokasinya di K3D. K3D ya. Pas banget lampu merah Juanda. Lampu merah Juanda. Jantungnya Depok. Jantungnya Kota Depok. Siapa sih yang nggak kenal Margonda gitu? Margonda ke Depok ya. Nggak mungkin nggak kenal orang Depok, apalagi kalau udah lewat Depok pasti lewat Margonda. Nah, jadi seperti apa yang tadi Bang Haji bilang, bahwa dari kita nih ada down-nya, ada up-nya nih, ada jatuh bangunnya. Dari kita masih punya hadroh nih, hadrohnya doang nih, sampai kita dana-dana kita yang hasil kita nih kita kumpulin, kita bisa ngebeli bas 3 ya, 3 bas dan bas bintang dan juga seragam nih, seragam 2 setel. Itu alhamdulillah banget, berkah. Dan juga kita kalau panggilan nih nggak pernah matokin harga ini berapa gitu. Ya benar, karena kalau kita matok harga itu kualitas kita dibayar dengan harga itu. Harga itu ya. Seperti itu. Nah, buat pengalaman ngajar nih, katanya udah ngajar nih, pengalaman ngajar Bang Uji gimana nih bareng Bang Haji gitu? Ya kalau selama ini sih gue ini kalau misalkan mengajar itu cuman kayak ngebentuk regenerasi aja sih. Ngebentuk regenerasi supaya nanti kedepannya bisa ada lagi berlanjut, nggak stop lah ibaratnya. Nggak stop gitu ya. Seperti gitu ya. Buat bareng Bang Haji dong. Jadi lebih fokus ke regenerasi gitu. Nah, buat inovasi hadroh kedepannya nih gimana nih selain dari pengantin doang? Jadi saya punya planning, atau kita nih tim punya planning buat semua panggilan ini kita yang ngurus. Jadi mulai dari kita ngarang, kita nge-MC, kita kori juga, belajar juga bisa lah. lah. Iya, boleh. Jadi kita tuh pakai komplit lah iya, gitu. Jadi sekali kita dipanggil itu dari awal sampai selesai acara akad lah, selesai akad adat itu kita semua yang megang gitu. Ini kalau kita panggilan maulid udah ada yang baca maulid tadi ya. Baca maulid kita udah ada, kori udah ada insya Allah. Ya, Jadi bisa lah insya Allah kita pakai maulid. Nah iya. Nah terus juga gini nih, gua denger lu juga banyak bang jam terbangnya gitu, kan? Lu banyak ngajar di mana-mana, lu banyak juga tampil festival ya Ji, banyak dari sekolah atau dari tempat umum pun bahkan pernah Sering dengar. dan gua mau dong denger cerita lo gitu, karena lu kan bidang lu bukan cuma di hadroh, lu juga merambat ke marawis dan qasidah juga. Jadi ya gua mau dengar gimana sih cerita lo dari awal belajar marawis hadroh sampai bisa ikut lomba gini. Nah, di sini kan iya benar apa yang tadi Bang Haji bilang, gua nggak terpatok sama hadroh doang nih, tapi sama marawis juga. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu perbedaan antara hadroh dan marawis nih. Nah, jadi nanti bisa ditampilin gambarnya hadroh dan gambar marawis. Nah, jadi gue ini belajar marawis itu dari SD. Jadi gue pertama marawis dulu nih. Ya, Belajar marawis dulu dari SD sampai gue masuk SMP baru gue belajar hadroh gitu. Nah, ininya gue tuh pas masuk SMA.
Pas masuk SMA gue alhamdulillah kebetulan masuk madrasah aliyah. Iya. Madrasah aliyah di situ hadroh sangat lagi boomingnya lah. Jadi pas di situ gue udah ikut yang namanya festival-festival. Iya. Nah, buat alhamdulillah ngajar karena berkah guru juga. Jadi pas masih sekolah nih kelas 3, gue itu udah diajak ngajar sama pembina OSIS gue. Jadi di sekolahan gue itu ada rumah ya, pemukiman rumah. Terus karena gue dari kelas nih, gue ibaratnya ngasih tau ke kelas lah, bang maaf bang pukulannya kayak gini. Gue ngasih pukulan nih. Terus nggak lama gue dilihat lah sama pembina OSIS gue. Jadi pas dari situ pembina OSIS gue minta tolong buat ngajarin hadroh ibu-ibu gitu. Nah itu gue pas masih sekolah ya, alhamdulillah tuh pas masih sekolah gue udah dapet panggilan ngajar ibu-ibu di permukiman dari sekolah gue. Ya, itu cukup berpengalaman juga ya. Tapi masih sekolah lagi belum lulus ya. Masih sekolah alhamdulillah. Nah udah lumayan, udah mulai bisa. Dari sekolah itu gue ngajar ibu-ibu. Iya. First time ngajar ibu-ibu dan ngeberaniin diri lah. Ada amanat gitu. Jadi dari pembina OSIS gue dan alhamdulillah nih dapatlah uang jajan dari per minggu perlatihan nih. Jadi gue sekolah itu dari pagi sampai asar nih. Nah dari habis asar gue lanjut lagi ngajar sampai jam 5 Full day ya. Itu ibaratnya hobi kita loh. Iya. Kita senang dengan hobi kita, tapi di satu sisi kita alhamdulillah dapat uang jajan juga dari situ. Nah buat ngajar juga, gue juga pernah ngajar. Udah gue lulus nih. Iya. Udah gue lulus. Tapi sebelumnya gue ikut festival-festival. Sebelumnya itu gue ikut festival-festival. Jadi itu kita lawan lomba-lomba gitu. Apa yang kita punya hadroh kita variasiin gitu. Jadi kita tunjuk gigi lah ibaratnya bahasanya gitu. Nah maaf nih potongnya. Ya. Dari festival itu kira-kira pernah dapat prestasi apa sih? Juara berapa atau gimana? Ya karena kan festival itu kan pasti pencapaiannya pasti ada. Nah alhamdulillah gue ikut festival lebih dari sekali. Iya. Lebih dari sekali. Nah buat foto-fotonya gue tampilin kali ya? Iya boleh. Boleh, nanti buat foto-fotonya nih ada beberapa foto waktu gue lagi festival. Nah mungkin tadi itu sebagian foto-foto gue ngasih festival di MA gue. Iya. Nah ada pengalaman paling berkesan nih dalam hidup gue tentang ngajar marawis. Jadi gue sempat dikasih kesempatan, dipercaya oleh orang buat ngajar marawis di SMP yang ada di Jakarta Barat. Itu Bang Haji, gue berangkat itu berangkatnya tuh dari jam 5:30 pagi. Dari jam 5:30 pagi gue udah berangkat dari rumah, dan itu gue naik Transjakarta dari Depok ke Jakarta Barat. Nah di sana tuh jamuannya, sambutannya alhamdulillah baik, dan kita tuh ada target yang kita tuju karena anak-anak SMP di sana ada penampilan buat acara, dan alhamdulillahnya acaranya berjalan sukses. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa gue jelasin secara singkat pengalaman gue waktu ngajar marawis. Berarti dari jam terbang udah lumayan, terus jam ngajar juga udah lumayan. Berarti balik lagi ke inti kita tuh ngajar regenerasi. Terus gimana hobi kita itu bisa ngasilin uang, kayak Bang Ahmad tadi bilang, hasilin uang ketika masih sekolah. Meskipun kelas 3 SMA yang mengajar dan masih sekolah. mengajar dan dapat juga buat uang jajan ya. Alhamdulillah banget. Itu jadi buat dicontoh juga tuh ya, soalnya tuh dari sekolah aja udah bisa ngasilin uang sendiri, itu patut dicontoh itu. Tapi itu kembali lagi kita ke hobi nih, kita kesenangan kita, kegiatan kita yang kita senangin bisa ngehasilin uang. Iya.
Oh, jadi kesibukan lu belakangan ini selain lu ngajar kayak yang tadi kesana sini kan, apaan tuh? Nah, gue juga alhamdulillah gue kuliah. Selain kuliah juga gue, karena kita berkecimpung di dunia hadroh, berkecimpung di dunia pengajian, alhamdulillah gue sekarang lagi bisnis baju koko. Dan kebetulan baju kokonya nih lagi di pakai contoh baju kokonya tuh kayak begini. Koko Amu. Koko Amu. Bagi yang mau bisa langsung by email atau Di deskripsi di bawah ya, nomor Instagram lah, Instagram. Ini baju kualitas top lah pokoknya. Anak hadro mana, anak pengajian mana yang nggak tahu baju Amu. Hampir rata-rata anak hadro, anak-anak pengajian tuh ngambilnya baju-baju model Baju kayak gini. Koko Amu. Nah, dari inti kita pembahasan mungkin itu aja ya yang dapat kita sampaikan tentang hobi kita, kegemaran kita, kegiatan kita yang bisa menghasilin duit. Nah, jadi pesannya nih buat yang nonton itu apa nih? Ya pesannya sih pokoknya jangan sampai malu kalau misalkan kita bersaing sama kayak misalkan dunia sekarang kan udah banyak yang ngikutin zaman gitu kan. Pokoknya jangan malu, kita mah ikutin apa hati kita. Ya pokoknya intinya kita sukses nggak diatur sama orang. Pokoknya kita dari diri sendiri kita jalanin, yakin pasti bakalan sukses. Jadi apapun hobi yang kita tekuni dan itu bermanfaat, positif, insya Allah ada keberkahan atau hasil di belakang-belakangnya. Dan juga satu lagi, jangan pernah malu buat yang nonton ya, buat belajar hadroh, buat belajar tarawih, buat qasidah, karena itu semua manfaat, itu semua hal yang positif bisa membuat cinta kita nambah sama Nabi Muhammad. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mohon maaf apabila ada salah dari kata-kata atau perbuatan kita. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Haji. Terima kasih Bang Haji. Terima kasih Bang Haji. Sama-sama.